Baik, kita lanjutkan kembali kajian Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyati Ibnu Malik. Kita masih meneruskan pembahasan Al-Masail bab An-Nakirah wal Ma'rifah, terkhusus tentang isim ma'rifah yang pertama, yakni ad-dhamir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah yang ke-11. Selanjutnya al-mas'alatu ats-tsaniyata asyrah, masalah yang ke-12. Kullu fi'lin muta'addin ilal maf'ulaini ats-tsani minhuma khabarun fil asli wa huma dhamirani wa madhhabu Ibnu Malik anna al-mukhtar fi hadha al-ittisalu lahu khiltanihi wa madhhabu Sibawayh anna al-mukhtar fi hadha al-infisal lahu khiltani iyahu wa madhhabu Sibawayh arjah li'annahu wal kathiru fi lisanil Arab wa dzalika qauluhu rahimahullah kadzaka khiltanihi wattisala akhtaru ghayr al-infisala. Setiap fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih, maf'ul bih yang kedua darinya adalah khobar secara hukum asal. Dalam keadaan dua maf'ul bih tadi sama-sama dhamir, maka pendapat Ibnu Malik menyatakan lebih bagus maf'ul bih yang kedua berbentuk dhamir mutasil. Contoh khiltanihi. Sedangkan pendapat Sibawayh bahwa maf'ul bih yang kedua yang bagus menggunakan dhamir mufasil. Contoh khiltani iyahu. Madhab Sibawayh lebih kuat karena lebih banyak hal itu dijumpai dalam lisan Arab, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik. Demikianlah lafadz khiltanihi, aku lebih memilih mutasil, sedangkan selain aku lebih memilih mufasil. Nah, jadi kalau ada dua maf'ul bih sama-sama dhamir, maf'ul bih yang kedua itu asalnya khobar. Nah, jadi ada dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar. Maf'ul bih yang kedua asalnya khobar. Dua maf'ul bihnya sama-sama dhamir. Fi'ilnya berarti al-muta'addi ila itsnain. Baik, berarti dhanna wa akhwatuha istilahnya ya. Dua maf'ul bih asalnya mubtada khobar, berarti fi'ilnya adalah dhanna wa akhwatuha.
maka maf'ul bi yang kedua boleh domirnya itu berbentuk mutasil, boleh pula mufasil. Namun para ulama al-nahwu berbeda pendapat mana yang lebih baik. Ibnu Malik berpendapat khobar yang kedua yang berupa domir tadi lebih baik berupa domir mutasil. Contoh khiltanihi, ya mutakallim ni maf'ul bi yang pertama, hak maf'ul bi yang kedua berupa domir mutasil. Ini yang dipilih oleh Ibnu Malik. Sedangkan Sibawayh berpendapat khobar yang menjadi maf'ul bi yang kedua tadi sebaiknya berupa domir mufasil. Jadi contohnya khiltani iyahu. Ini ya mutakallim maf'ul bi yang pertama, iyahu maf'ul bi yang kedua berupa domir mufasil. Pendapat Sibawayh ini dianggap paling kuat karena lebih sering digunakan dalam lisan Arab. Tapi sama-sama boleh ya. Maf'ul bi yang kedua yang asalnya khobar berbentuk domir mutasil atau domir mufasil. Al-mas'alatu ats-tsalisata asyrah. Dhamirul mutakallimi akhassu min dhamiril mukhatab. Wa dhamirul mukhattabi akhassu min dhamiril ghaib. Ini ditambahkan ya, ada pernyataan yang kurang. Dhamirul mutakallim akhassu min dhamiril mukhatabi. Dhamir mutakallim itu lebih khusus daripada dhamir mukhatab. Wa dhamirul mukhatabi akhassu min dhamiril ghaib. Sedangkan dhamir mukhatab lebih khusus daripada dhamir ghaib. Ini menjelaskan tentang tingkat kemakrifatan dhamir itu berbeda-beda. Yang paling makrifat adalah dhamir mutakallim. Peringkat yang kedua dhamir mukhatab. Peringkat yang ketiga dhamir ghaib. Al-mas'alatu rabi'ata asrah. Masalah yang ke-14. Idza ijtama'a dhamirani mansubani, jika ada dua dhamir yang berkumpul sama-sama nasab, ahaduhuma akhassu minal akhar, salah satunya lebih khusus kemakrifatannya daripada yang lain. Fa in kana muttasilaini, jika dua dhamir itu sama-sama mutasil, wajaba taqdimul akhassi minhuma, maka wajib mendahulukan dhamir yang paling khusus kemakrifatannya di antara keduanya. Nahu ad-dirham a'taitukahu wa a'taitanihi. Perhatikan baik-baik. Kita sudah mengetahui urutan
kema'rifatan domir. Yang pertama domir mutakalim, peringkat yang kedua domir mukhatab, peringkat yang ketiga domir ghaib. Nah ini ada kaidah, ada dua domir sama-sama nasab, sama-sama mutasil. Salah satunya ada yang lebih khusus kema'rifatannya dari yang lain, maka yang lebih khusus kema'rifatannya wajib didulukan. Contoh ad-dirham a'toi tukahu, aku memberimu dirham. Kahu, kaf maf'ul bih yang pertama, ha maf'ul bih yang kedua, sama-sama nasab, ya kan? Kaf dan ha sama-sama mutasil. Nah, kaf di sini mukhatab, ha ghaib, maka wajib mendahulukan yang lebih khusus kema'rifatannya. Mukhatab tingkat kema'rifatannya lebih khusus daripada ghaib, maka bacanya a'taitu kahu, nggak boleh a'taitu huka, ya. A'taitanihi, ni ya mutakalim maf'ul bi yang pertama, ha maf'ul bi yang kedua. Ini berarti ada dua dhamir nasab yang berkumpul. Ya mutakalim ya dhamir mutasil, ha ya dhamir mutasil. Sementara ya mutakalim itu termasuk dhamir mutakalim, lebih khusus daripada ha dhamir ghaib, ya. Maka menurut kaidah wajib mendahulukan yang lebih khusus kema'rifatannya, maka ya mutakalim didulukan. Bacanya a'toi tanihi, nggak boleh a'toi tahuni. Fa'in fusila ahaduhuma kunta bil khiyari inda amnil labsi. Fa'in khifa labsun lam yajuz. Jika dua dhamir yang berkumpul tadi itu dipisah dengan sesuatu, maka engkau boleh pilih mana yang didulukan kalau aman dari kesamaran. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi kesamaran, maka enggak boleh, harus mengikuti kaidah yang lebih khusus kema'rifatannya didulukan. Taqul ad-dirham a'taituka iyyahu, wa a'taitani iyyahu. Au ad-dirham a'taitahu iyyaka wa a'taitahu iyyaya. Nah, tadi berarti fa'in fusila ahaduhuma, terjemahannya bukan dipisah, tapi jika salah satunya berupa dhamir munfasil. Fa'in fusila ahaduhuma, jika salah satunya berupa dhamir munfasil, kunta bil khiyar, engkau boleh pilih mana yang didulukan. Inda amnil labsi, ketika aman dari kesamaran. Fa'in khifa labsun lam yajuz, jika dikhawatirkan ada kesamaran maka enggak boleh. Nah, kaidahnya kalau ada dua dhamir berkumpul sama-sama mutasil, ya, dhamir nasab sama-sama mutasil berkumpul, maka yang didulukan yang paling khusus kema'rifatannya. Ini kaidah selanjutnya, kalau ada dua dhamir nasab berkumpul, salah satunya ada yang mutasil,
yang lain adalah mufasil, maka bebas mana yang harus didulukan. Nggak perlu menggunakan kaidah urutan kekhususan dhamir, dengan catatan aman dari kesabaran. Contoh ad-dirham a'taitu ka iyahu wa a'taitani iyahu. Boleh ad-dirham a'taituhu iyaka. Boleh a'taitahu iyaya. Nah, kalau a'taitu ka iyahu berarti sesuai dengan urutan kekhususan dhamir. Dhamir mukhatab dulu baru dhamir ghaib. A'taitani iyahu, dhamir mutakalim dulu baru dhamir ghaib. Boleh dibalik, yang lebih khusus diakhirkan. Ad-dirham a'taituhu iyaka, dhamir ghaib, hak mendahului iyaka, dhamir mukhatab, ya kan? A'taitahu iyaya, dhamir ghaib mendahului dhamir mutakallim. Ini enggak masalah kalau salah satu dari dua dhamir itu berupa dhamir mufasil. Nah, tapi kalau sama-sama mutasilnya, nah tadi itu, maka wajib dhamir yang lebih khusus kema'rifatannya didulukan. Wadzalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa qaddimil akhassa fitisali wa qaddiman masyita fisali. Dulukan mana yang lebih khusus kema'rifatannya kalau sama-sama mutasil. Dulukan terserah engkau jika salah satunya ada yang mufasil. Al-mas'alatu al-khamisata asrah, masalah yang ke-15. Idza ijtama'a dhamirani wa kana mansubaini wattahada fi rutbati fayajibul faslu fi ahadihima. Kalau ada dua dhamir nasab berkumpul, dua-duanya satu level. Nah, satu level berarti mutakalim bertemu mutakalim, dhamir mukhatab bertemu dengan dhamir mukhatab, dhamir ghaib ketemu dhamir ghaib, sama-sama satu level, satu tingkatan dalam kema'rifatan. Maka salah satunya wajib berbentuk dhamir mufasil, enggak boleh dua-duanya mutasil, harus salah satunya dibuat berbentuk dhamir mufasil. Takul a'taitani iyaya, ni ya mutakallim, iyaya juga ya mutakallim, sama-sama satu level ya, maka harus salah satunya berbentuk munfasil. Nggak boleh a'taitani ni, nggak boleh, harus a'taitani iyaya. A'taituka iyaka, kaf mukhatab mutasil, iyaka mukhatab mufasil. Salah satunya harus ada yang mufasil ya. A'taituka iyaka, enggak boleh a'taituka ka, enggak boleh. A'taitahu iyaya, a'taituhu iyahu. Ha mutasil ghaib, iyahu munfasil ghaib. Nah, ini satu level.
maka harus ada yang mufasil. Enggak boleh a'taituhu enggak boleh. A'taituhu iyahu. In kana ghaibaini wahtalafa lafdhuhuma faqad yattasilani. Ini ada kekhususan. Jika dua dhamir nasab itu sama-sama ghaibnya, ini khusus ghaib ya, dengan lafadz yang berbeda, maka boleh dua-duanya muttasil. Kaidah asalnya kan ada dua dhamir nasab yang selevel, maka wajib salah satunya dibuat mufasil. Kecuali kalau dua-duanya ini sama-sama ghaibnya dan beda lafadznya, maka boleh sama-sama muttasil. Tidak harus salah satunya mufasil. Nahu az-zaidani ad-dirhama a'taitu humahu. Perhatikan, humahu, huma itu ghaib mutasil, hu atau ha ini ghaib mutasil juga, bersama-sama ghaib. Kok boleh sama-sama mutasil padahal selevel? Jawabannya karena dua-duanya ghaib dan lafadznya beda. Satunya huma musanna, satunya hu mufrad. Ya, namanya beda lafadz. Maka boleh dua-duanya mutasil. Bagaimana kalau salah satunya ada yang munfasil? Jawabannya ya juz, boleh. Az-zaidani ad-dirhama a'taituhuma iyahu, boleh. Permasalahannya kan hukum asal kaidahnya kalau ada dua dhamir nasab satu level, maka wajib ya kan salah satunya berbentuk dhamir munfasil. Nah, ini pengecualian. Kalau yang selevel itu sama-sama ghaibnya, hanya saja lafadznya berbeda, nah ini hukumnya menjadi jawaz. Boleh dua-duanya mutasil, boleh salah satunya ada yang munfasil. Boleh az-zaidani ad-dirhama a'taituhumahu, boleh pula az-zaidani ad-dirhama a'taituhuma iyahu. Wadhalika qauluhu rahimahullah wa fittihati rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaiba fihi wasla. Kalau satu level tingkatannya maka wajib ada yang mufasil. Terkadang boleh muttasil jika sama-sama ghaibnya. Al-mas'alatu as-sadisata asyrah, masalah yang ke-16. Idza tasala bil fi'li ya'ul mutakallimi lahiqathu luzuman nunun tusamma nunal wiqayati wa summiyat bidzalika li'annaha taqi al-fi'la minal kasri nahwu akramani yukrimani. Nah, akrimni jika ada ya mutakallim bersambung dengan fiil, maka wajib ya mutakallimnya diberi tambahan nun wiqayah.
disebut nun wiqayah karena nun tadi berfungsi menjaga fiil agar tidak dikasrah. Contoh akromani. Jadi kalau nggak ada nun wiqayahnya bunyinya bisa begini akromi, ya kan? Padahal fiil itu anti kasrah. Maka untuk menjaga supaya tidak dikasrah ditambahi nun wiqayah. Yukrimuni. Nah, yukrimuni itu kan kalau nggak ada nun wiqayahnya yukrimi. Akrimni. Nah, kalau nggak ada nun wiqayahnya apa ini? Akrim. Nah, gitu ya. Nah. Jadi untuk menghindari kasrah pada fiil yang bersambut dengan ya mutakallim maka wajib ditambahkan nun wiqayah. Apa fungsinya nun wiqayah? Jawabannya untuk menjaga fiil agar tidak dikasrah. Wa qad jaa khatfuha ma'a laisa sudzudan. Sungguh nun wiqayah dihapus, enggak ditampilkan jika fiilnya berupa laisa, tapi hukumnya syadz, jarang dipakai. Kama qala syair, seperti ucapan penyair, adatu qaumi ka'adidit toisi. Iddabal qaumul kiram. Balik ya. Iddabal qaumu al kiramu laisi. Ini terbalik wawu sama mimnya itu. Iddaba al qaumu al-kiramu lais, ya. Di sini ada ucapan laisi, harusnya kan laisani. Nun wiqayahnya dibuang menjadi laisi. Nah, ini hukumnya syadz, jarang dipakai, biasa digunakan dalam syair-syair ya yang jarang tampil juga. Hukum asalnya kalau ada fiil bersambung dengan ya mutakallim harus dikasih tambahan apa? Nun wiqayah. Kalau ada yang tidak ada tambahan nun wiqayahnya maka hukumnya apa ini? Syadz. Seperti terjadi pada lafaz laisa tadi. Idzahabal qaumul kiramu laisi. Harusnya laisani. Tapi untuk supaya sama dengan ka'adidit toisi tadi itu dibikin nun wiqayahnya dibuang. Idzahabal qaumul kiramu laisi. Biar sama nadanya begitu ya. Nah. Wadhalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'il tazim nuna wiqayatin wa laisi qad nudim. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'il tuzim nuna wiqayatin wa laisi qad nudim. Sebelum ya'un nafsi, ya mutakallim yang bersambung dengan fiil maka wajib dikasih nun wiqayah. Dan lafaz laisi telah dinadhamkan dalam syair namun syadz, ya. Al-mas'alatu as-sabi'ata asrah, masalah yang ke-17.
Ikhtalafal kufiyun wal basriyun fi iqtirani nunil wiqayati bi fi'li ta'ajjubi. Para ulama alina Kufa dan Basrah berbeda pendapat tentang nun wiqayah yang bersambung dengan fi'il ta'ajjub. Fadhahabal kufiyun ila anna ta'ajjub ismun wa ala hadha la tattasilu bi nunul wiqayah. Orang-orang Kufah berpendapat bahwa ta'ajjub itu dianggap isim sehingga tidak perlu bersambung dengan nun wiqayah. Taqul ma afqori ila afillahi. Engkau bisa mengatakan ma afqori, alangkah butuhnya aku ila afillah, kepada pengampunan Allah. Wa dhaba al-basriyuna ila anna ta'ajjuba fi'lun wa ala hadha yajibu ittisalu binul wiqayah. Sementara ahli nahwu Basrah berpendapat ta'ajjub itu berupa fi'il sehingga wajib bersambung dengan nun wiqayah. Taqul ma afqarani ila afillah. Was sahih qaulul basriyin. Yang benar pendapat ahli nahwu Basrah. Nah, kaidahnya kalau ada fi'il bersambung dengan ya mutakallim maka wajib dikasih apa? Nun wiqayah agar fi'il tadi selamat dari kasrah. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya fi'ilnya itu berbentuk ta'ajjub, wazan ma'af'ala, ya? Ternyata ada dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat ahli nahwu Kufah. Nah, fi'il ta'ajjub itu dianggap isim, sehingga kalau bersambung dengan ya mutakallim enggak perlu ditambahi nun wiqayah. Jadi maaf qori, ya maaf qori, enggak usah maaf qorani, ya. Sedangkan ahli nahwu Basrah berpendapat fi'il ta'ajjub ya fi'il, kalau bersambung dengan ya mutakallim ya wajib dikasih apa? Nun wiqayah. Maaf qorani. Nah, itu artinya itu alangkah butuhnya aku, ya, ila afillah, kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Was sahih qaulul basriyin. Yang benar pendapat ahli nahwu Basrah bahwasanya ma'afalahu itu fi'il ta'ajjub adalah fi'il bukan isim, sehingga wajib bersambung dengan nun wiqayah jika bersambung dengan ya mutakallim. Al-mas'alatu ats-tsaminata asyah, masalah yang ke-18. Nunul wiqayati la tuhdafu min laita illa nuduran. Qala Allah Ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum. Nun wiqayah tidak dibuang bila bersambung dengan laita, kecuali jarang. Berarti kebanyakan laita yang bersambung dengan ya mutakallim itu dikasih nun wiqayah, sedikit tanpa nun wiqayah. Contoh ya laitani kuntu ma'ahum, ini yang paling banyak, ya laitani. Nah, ada nun wiqayahnya, ya. Kalau laiti bisa, cuma jarang. Wa ma'al alla tajridwa minan nuni afsah. Sebaliknya, kalau la'alla bersambung dengan ya mutakallim, maka yang lebih bagus enggak usah nun wiqayah, enggak usah pakai nun wiqayah. Kaqouli ta'ala la'alli ablughul asbab. Kalau dibaca la'allani boleh, tapi yang bagus la'alli tanpa nun wiqayah.
wa anta bil khiyar fi baqi akhwati laita wa la'alla. Adapun saudara-saudara inna yang lain selain laita dan la'alla, engkau boleh pilih, bebas. Kalau mereka bersambung dengan ya mutakallim ditambahi nun wiqayah atau tidak boleh, sama-sama bagus. Khusus laita lebih bagus pakai nun wiqayah, khusus la'alla lebih bagus tidak pakai nun wiqayah. Selebihnya inna dan saudaranya boleh pakai nun wiqayah, boleh pula tidak, sama-sama bagusnya. Taqul inni wa innani, anni wa annani, ka'anni wa ka'annani, lakinni wa lakinnani, boleh. Wa wujubu nunil wiqayah fi min wa an, taqulu minni wa anni. Tapi kalau nun wiqayah pada min dan an yang bersambung dengan ya mutakallim sifatnya wajib, minni, anni. Wa minhum may yaqul bi hadfiha, tapi ternyata ada saja yang boleh membuang nun wiqayah pada min dan an. Ai mini wa ani wa wasyad, tapi ini sifatnya jarang dipakai atau syad. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, ini yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah, walaitani fasawalaiti nadara wa ma'ala alla ikis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khufifa minni wa anni ba'du man qad salafa. Yang lebih terkenal laitani, nah, pakai nun wiqayah. Sedangkan laiti naam itu jarang. Untuk la'alla sebaliknya, nah, berarti lebih banyak la'alli daripada la'allani. Tapi engkau boleh pilih untuk saudara ina yang lain yang tersisa. Boleh inni, boleh innani, boleh anni, boleh annani, boleh anni, boleh annani, boleh ka'anni, boleh ka'annani, boleh lakinni, boleh lakinnani. Untuk minni, anni, ini kalau terpaksa boleh ditahfif, yakni nun wiqayahnya dibuang. Di pendapat sebagian ulama terdahulu, minni boleh mini, anni boleh ani, tapi itu syad. Al-mas'alatu at-tasi'atu as-sah, masalah yang ke-19, al-fasihu fi ladun itsbatun nuni. Yang paling bagus untuk lafaz ladun jika bersambung dengan ya mutakallim maka memakai nun wiqayah. Kaqouli ta'ala qad balagta min ladunni udra. Wa yakilu hadfuha ka qiraati man qara'a min laduni bitakhfif. Sedikit yang membuang nun wiqayah seperti bacaan alul qiraah min laduni dengan ditakhfif. Naam, wal katsiru fi qad wa qad thubutun nun nahu qadni wa qatni. Sementara lafaz qad dan qad yang bersambung dengan ya mutakallim lebih banyak pakai nun wiqayah, nahu qadni wa qatni. Wa yaqillul hadfu, sedikit yang dibuang nun wiqayahnya, nahu qadi qati gitu. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, dan ini adalah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa fi ladunni, laduni qalla wa fi qatni wa qatni al khatfu aidan qad yafi. Ladunni itu jarang dibaca laduni. Untuk qatni, nah
boleh juga dibuang nun wiqayahnya menjadi qadi dan qati. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang ad-dhamir ya, dengan berbagai macam kaidah-kaidah yang disebutkan. Ada pembahasan berikutnya isim ma'rifat yang kedua, yakni al-alam. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, dimurajaah ya. Insyaallah akan ada imtihan beberapa waktu selanjutnya. Yassarul umur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.